Halo, kami dari tim Mr. Krapples. Mr. Krapples berangkat dari misi kami untuk menjawab dua tantangan utama, yaitu mengurangi limbah pasca panen yang berpotensi untuk mencemari lingkungan dan juga menciptakan peluang ekonomi bagi petani serta masyarakat lokal. Kedua hal tersebut berhubungan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs yang dimaksud adalah SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Mr. Krapples sendiri merupakan ide bisnis keripik olahan limbah pelepah pisang pasca panen. Rasanya yang begitu gurih tentu akan menjadi kesukaan banyak orang. Mohon dukung Mr. Krapples untuk berkontribusi pada usaha keberlanjutan. Mr. Krapples membutuhkan bantuan untuk berkembang. Jadi, mari kita melakukan market testing. Cukup terjangkau. Kalau menurut saya masih terjangkau, masih worth it dengan harga 15 sampai 18 ribu ya. Ya, karena kualitas dan rasanya sudah terjamin. Begitu. Mungkin bisa jadi oke kalau menurut saya programnya itu ya memang bisa dianggap menguntungkan untuk customer. Kalau dari saya sendiri tergantung premiumnya itu apa dan apakah cocok buat saya. Kalau memang premium yang disediakan itu cocok buat saya, ya pasti saya mau bayar lebih. Sedia. Langsung membeli itu nyaman, cuma karena kan harus tergantung pameran ya. Yang kedua alternatifnya ya e-commerce, karena sekarang lebih sering berbelanja lewat e-commerce. Kalau aku sendiri lebih suka dari e-commerce. Kalau saya lebih memilih di reseller, kalau sama di e-commerce saya kurang suka menunggu. Masih kurang. Iya. Oke. Kalau dilihat-lihat memang mudah diingat ya, karena simple juga dan ada ciri khasnya ya. Mr. Krapples gitu. Sudah, karena logo dan produknya sudah sama. Oh ya pasti oke sih, apalagi tadi ngomong produk cacat. Produk cacat bisa diganti berarti ya. Berarti ya bisa menambahkan loyalitas terhadap customer itu. Iya, sangat bagus. Jadi customer merasa lebih yakin dan lebih percaya bahwa bisnis ini benar-benar serius karena sampai rela mengganti produk yang kita terima yang rusak. Iya. Kami juga mewawancarai para expert untuk memvalidasi 10 types of innovation kami. Sudah sangat pas sih ya, di angka 15.000 hingga 18.000 karena sesuai dengan ukuran dan sesuai dengan harga-harga di pasaran, di kompetitor. Ya sudah oke sih, sudah sesuai sih dari harganya. Dua hal, kalau orang mau bayar premium berarti packagingnya yang dinaikkan kelas. Packagingnya tidak seperti ini lagi, tapi seperti yang pernah saya sarankan, dia cantik gitu terus nampak dalamnya begitu. Lalu kalau kaitannya dengan varian sebagai harga tambahan ya yang saya misalnya mau beli, mungkin ditambah varian-varian lagi sih. Kalau upgrade ke yang lebih premium bisa lebih ditonjolkan manfaatnya atau variannya gitu sih. Jadi lebih better dari ini. Kembali ke masing-masing gen ya. Cuma kalau dari tren yang sekarang memang lebih banyak ke arah e-commerce begitu. Lalu misalnya ingin offline karena brand ini kan belum secara awareness masuk di dalam pikiran customer ya. Jadinya misalnya kalau kalian ada bazar ya mungkin saya akan beli. Tapi ketika di bazar enggak ketemu lagi belum tentu saya beli. Misalnya pengen pun mungkin saya bisa mencari di e-commerce sih. Kalau nggak sering-sering mengedukasi pelanggan atau nggak sering upload something ya kita mungkin bakal lupa. Jadi kalau dari offline store
ya kalau ada bazar harus sering-sering menginformasikan dan harus punya semacam kayak database pelanggan kalian yang bisa kalian hubungi ketika ada bazar atau apa, menginformasikan. Sebenarnya sudah cukup menarik, cuma seperti gambar kartunnya ini mungkin juga agak ditonjolkan ya, kalau semisal ingin anak-anak muda atau anak-anak kecil mengkonsumsi, karena kan anak-anak kecil hafalnya dari gambar ya, secara visual gitu. Kalau orang tua mungkin juga agak susah, krepel apa ya, grapple gitu. Jadi mungkin edukasi itu sih dari Bukarin ya, harus promosi terus setiap hari. Sebetulnya dari namanya oke sih, konsistensi fontnya, logonya oke. Cuma seperti katanya Bu Ira tadi, misal kalian mau fokus ke anak kecil atau apa, menurut saya logonya agak dari segi sorot matanya ya. Kalau misal mau ke anak-anak mungkin karakternya yang lebih playful atau apa, tapi kok ini sesuai sama target marketmu sih nggak ada masalah. Mungkin ditambah sesuatu yang beda ya, yang lain seperti itu. Entah kolaps atau apa ya, harusnya ada sih sesuatu yang berbeda. Memberikan garansi juga pastikan ya kalian menjaga kualitas produknya kalian, intinya jangan sampai kalian ini kayak dikomplain customer yang padahal itu bukan kesalahannya kalian. Jadi mungkin bisa menginformasikan kayak penyimpanannya di tempat yang seperti apa dan lain-lain. Jadi misal dia bilang terima kok sudah melempem atau apa, kan bisa memastikan kalau dari kalian itu nggak seperti itu. Jadi di cara penyampaian ke customernya. Selama 3 semester ini, kami sudah mendapatkan beberapa pencapaian. Di antara lain adalah menjadi pemenang awarding kategori Best Fighter di mata kuliah FEC, berpartisipasi di lomba LO Kreatif dan menjadi finalis 10 besar, berpartisipasi dalam lomba NBPC 10, Pitching Battle 2025, dan untuk sementara ini, kami sedang berpartisipasi dalam PKM di bidang kewirausahaan. Selama bergumul di 3 semester yang berat, yaitu FEC, FEE, dan EI, kami sudah beberapa kali sukses mengikuti bazar. Di antaranya adalah Bazar Grand Launching FEC, Bazar BizVision, Bazar di CW pada akhir tahun 2024 lalu, Bazar Ciputra Fair, Bazar Ohanami, dan yang terakhir adalah Bazar Entusias. Dari ketiga semester kami melakukan penjualan dan bazar, kami berhasil meraup profit jika diakumulasikan yaitu sebesar 11.232.500. Terima kasih.